Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Edi Sihombing. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal hitungan ujian tengah semester dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Nah, di soal ini ada data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 di restoran di kota Depok dalam juta rupiah per bulan. Nah, di bawah ini ada tabel yang belum dikelompokkan. Poin A, kita disuruh untuk mengelompokkan data. Sebelum kita masuk ke dalam tabel, ada baiknya kita mencari berapa banyaknya data, jangkauan, banyaknya kelas, dan interval atau panjangnya kelas. Nah, banyaknya kelas yaitu 31, sebanyak 31. Dari mana kita tahu 31? Bisa kita lihat, bisa kita hitung dari data yang belum dikelompokkan, yang sudah teratur ini, yang sudah terurut. Bisa kita hitung dari angka 30 hingga 85. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, itulah untuk banyaknya data. Nah, selanjutnya kita mencari jangkauan, di mana rumus jangkauan yaitu J sama dengan X max dikurang X min, di mana X max yaitu 85 dikurang X min yaitu 30. Nah, maka hasilnya 55. Dari mana X max ini? Dari angka terakhir, data terakhir, yaitu 85 ini. Data terakhir yaitu 85. X min-nya itu data pertama. Ini, data pertama. Selanjutnya, kita mencari banyaknya kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. 1 ditambah 3,3 logaritma 31. Logaritma N itu yaitu N yaitu 31 banyaknya data, maka 33 3,3 logaritma 31, 1 ditambah 3,3 logaritma 31 yaitu 1,49136. 1 ditambah ini 3 kali 3, 3,3 dikali 1,49136, yaitu hasilnya 4,92149. Maka 1 tambah 4,92149, maka hasilnya 5,92149. Maka kita bulatkan jadi 6. Itulah untuk banyaknya kelas. Selanjutnya kita mencari interval atau panjangnya kelas. Dengan rumus I sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Di mana tadi kita dapat jangkauan yaitu 55, maka dibagi dengan banyak kelas yaitu 5,92149. Maka hasilnya 9,28819, maka dibulatkan jadi 10. Itulah untuk panjang kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel, membuat tabel interval penjualan dan frekuensi. Nah, kenapa saya buat di sini 30 hingga 39 dan selanjutnya 40 hingga 49 dan seterusnya? Karena di dalam yang sudah kita cari tadi, interval atau panjang kelas yaitu 10. Nah, bisa kita hitung dari 30 hingga 39 ada 10 angka. Misalnya 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, ada 10 angka. Itulah untuk panjangnya kelas atau interval. Nah, begitu juga selanjutnya habis 39 lanjut ke 40. 40 hingga 49 itu ada 10 angka. Lanjut ke 50. 50 hingga
59 juga ada 10 angka. Begitu juga selanjutnya kita lanjutkan dari 59 ke 60. Berarti 60 ke 69 maka ada 10 angka juga. Begitu juga selanjutnya sampai di angka 80 hingga 89. Kenapa yang angka 89? Karena di sini kenapa nggak kita lanjutkan 90 ke 99 kan? Nah, karena kita tadi mendapatkan banyaknya kelas itu yaitu sebanyak 6 kelas saja. Jadi kita cukup sampai di sini. Kita bisa hitung kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Nah, pas. Jadi kita cukup sampai 80 hingga 89. Lanjut kita memasukkan frekuensinya. Nah, frekuensi dari kelas pertama yaitu 3. Dari mana jalannya 3? Bisa kita lihat dari tabel yang sudah terurut ini, yang di atas. Nah, kan di sini tadi 30 hingga 39. Nah, kita lihat, kita cari mana 30 hingga 39 ada angka di dalam tabel yang terurut ini. Misalnya 30, misalnya ada 31, 32, 33, 34, 35, entah intinya sampai 39. Nah, kita lihat 30, 30, 35. Ada tiga angka saja. Nah, selanjutnya kan 40. Berarti ini di kelas kedua. Maka frekuensi dari kelas pertama itu yaitu 3. Selanjutnya kita cari kelas kedua 40 hingga 49. Nah, kita lihat juga 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di angka terakhirnya 48. Lanjut lagi ke 50 di kelas ketiga. Nah, tadi kita di kelas kedua dapat 10. Lanjut ke kelas ketiga 50 hingga 59. Bisa kita cari lagi 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di angka 57, angka terakhir itu ada 7, 7 frekuensinya. Nah, lanjut lagi ke 60, 60 hingga 69. 1, 2, 3, 4, 5, 69, angka terakhir. Nah, ini sudah angka 70. Berarti kita lanjut ke, maka tadi dapat dari interval keempat itu ada 5 frekuensinya. Lanjut ke interval kelima, kelas kelima. 70 hingga 79. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ada 4. Lanjut ke kelas terakhir yaitu kelas ke-6. 80 hingga 89. 80, 85. Maka terakhir hanya 85. Berarti ada 2 frekuensinya. Nah, hasil dari frekuensi setiap kelas kita jumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan banyaknya data yang kita cari pertama, 31. Nah, itulah untuk mencari pengelompokan data. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya yaitu poin B, menghitung ukuran jarak, varians, dan simpangan baku. Nah, pertama kita cari jarak atau range data berkelompok, di mana rumus jarak yaitu R sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama. Nah, nilai tengah kelas terakhir yaitu 84,5 dikurang 34,5 yaitu 50. Nah, mungkin teman-teman bertanya, dari mana hasil dari nilai tengah kelas terakhir dan nilai tengah kelas pertama? Nah, di sini kita lihat tadi di data ini kan kelas nilai tengah kelas terakhir. Nah, ini kelas pertama. Kelas pertama hingga kelas ke-6. Oke. Nah, cara mencari nilai tengah kelas setiap kelas. Nah, ini ada saya sudah buatkan setiap kelas 30, misalnya kelas pertama 30 ditambah 39 dibagi 2. Nah, maka hasilnya 34,5. Itulah nilai tengah dari kelas pertama. Selanjutnya begitu juga kelas kedua. Kita tambahkan 40, tambahkan angka hingga angka yang pertama hingga angka terakhir, kita tambahkan 40 ditambah 49 dibagi 2. Ingat ya, kita bagi 2 setiap kelas ini. Kita tambahkan terus kita bagi 2. Maka hasilnya ini semua. Bisa teman-teman hitung sekalian bisa dari sana. Untuk menghemat waktu, saya buat menjelaskan hanya ada 2, mungkin 3. Oke.
Nah, itulah untuk mencari nilai tengah kelas, nilai setiap kelas. Oke, sekarang kita sudah mendapat jarak range atau data berkelompok, yaitu 50. Selanjutnya, kita masuk mencari varians data berkelompok. Nah, sebelum kita mencari data varians data berkelompok, kita mencari dahulu F kali X-nya berapa. Misalnya gini, setiap kelas, F kali X setiap kelas nih. Kelas pertama, F kali X berarti 3 kali 34,5. Maka hasilnya 103,5. Begitu juga dengan kelas kedua, kita kalikan 10 kali 44,5. Maka hasilnya 445. Begitu juga dengan kelas selanjutnya, kita kalikan dengan nilai tengah tadi, frekuensi kali nilai tengah. Nah, ini sudah dapat. Nah, lanjut lagi X pangkat 2. Nah, X pangkat 2, hasil dari nilai tengah ini kita pangkatkan pangkat 2. Misalnya, 34,5 pangkat 2, maka hasilnya 1190,25. Begitu juga dengan kelas kedua, 34,5 pangkat 2, maka hasilnya 1980,25. Begitu juga kelas ketiga dan kelas selanjutnya kita pangkatkan. Nah, lanjut lagi mencari F kali X pangkat 2. Nah, F kali X pangkat 2. Kita kalikan aja sih, misalnya kelas pertama 3, ada frekuensinya 3, F-nya kan. Berarti kita kalikan dengan X pangkat 2. Nah, itu mudah. Kita kalikan 3 dikali 1190,25. Maka hasilnya 3570,75. Begitu juga dengan kelas selanjutnya, kita kalikan dengan pangkat 2, X pangkat 2. Nah, sekarang kita mencari X dikurang X bar. Nah, sebelum kita mencari X dikurang X bar, terlebih dahulu kita mencari nilai rata-rata, yaitu X bar sama dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Dibagi sigma F. Kita tadi sudah mencari Fx-nya. Nah, hasil dari setiap kelas kita jumlahkan, maka hasilnya 1719,5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus 1719,5 dibagi sigma F. Nah, total dari semua kelas tadi 31 dibagi 31. Maka hasilnya 55,46. Nah, kita sudah mendapat uh, nilai rata-rata atau X bar-nya. Nah, selanjutnya kita kurangkan aja dari hasil nilai tengah setiap kelas, kita kurangkan ke ini hasil dari nilai rata-rata X bar. Misalnya 34,5 dikurang 55,46, maka hasilnya minus 20,96. Begitu juga dengan kelas kedua, 44,5 dikurang 55,46, maka hasilnya minus 10,96. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir, itu kelas ke-6. Lanjut lagi, kita mencari X dikurang X bar pangkat 2. Tanda kurungnya, tutup buka kurung, dalam kurung, pangkat 2. Nah, ini tadi hasil dari X kurang X bar. Nah, kita pangkatkan aja hasil dari setiap kelas ini. Misalnya ini, minus 20,96. Kita pangkat 2, berapa hasilnya? Pangkat 2, berarti 439,32. Begitu juga dengan kelas kedua. Kita pangkatkan setiap kelas. Maka ini hasilnya semua nanti. Nah, lanjut kita mencari F. Buka kurung. X dikurang X bar, tutup kurung pangkat 2. Nah, kita sudah mendapatkan X dikurang X bar pangkat 2 tadi. Kita kalikan ke frekuensi. Kita kalikan ke frekuensi. Ini frekuensinya. Frekuensi kelas pertama, 3. Nah, kita kalikan aja ke X kurang X bar pangkat 2-nya tadi. 3 dikali 439,32, maka hasilnya
1317,96. Begitu juga kelas selanjutnya, frekuensinya dikalikan dengan X dikurang X bar pangkat 2 ini. Dan hasil dari semua kelas kita jumlahkan, maka hasilnya 6070,92. Nah, lanjut masuk ke varians data. Dengan varians data berkelompok ada dua rumus, yaitu metode biasa dan metode kasar. Nah, pertama kita mencari metode biasa, di mana rumus metode biasa yaitu S2 sama dengan sigma buka kurung X dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Nah, sigma Fx F buka kurung X dikurang X bar tutup kurung pangkat 2. Nah, ini hasil dari semua tadi, setiap kelas kita jumlahkan 6.000, kita masukkan ke rumus ini, 6070,92 dibagi N. N itu yaitu ini, banyaknya data, maka hasilnya 195,83. Nah, lanjut ke metode kasar. Ingat, metode biasa dengan metode kasar harus jumlahnya harus sama, hasilnya harus sama, tidak boleh beda. Nah, rumus dari S2 sama dengan sigma Fx pangkat 2 per bagi N dikurang buka kurung sigma Fx bagi N tutup kurung pangkat 2. Nah, sigma Fx ini tadi kita sudah cari. Hasilnya tadi, semua setiap kelas kita jumlahkan, ini hasilnya 101.447,75. Kita masukkan ke rumus ini, dibagi N. N tadi 31, dikurang. Nah, ini sigma Fx per N, tutup kurung pangkat 2. Nah, sigma Fx-nya berapa? Ini hasil dari setiap kelas kita jumlahkan. 1719,5 per 31 yaitu N, banyaknya data, di pangkat 2. Nah, maka sama dengan 3.272,5 dikurang 3.076,67. Maka hasilnya 195,83. Nah, itulah untuk mencari varians data berkelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk mencari simpangan baku ini sangat mudah karena kita sudah dapat varians data berkelompoknya tadi. Karena dari rumus dari simpangan baku itu sendiri yaitu S akar dari varians. Nah, S akar dari varians. Nah, varians tadi kita dapat 195,83. Nah, kita masukkan aja akar dari 195,83. Maka dapatnya yaitu 13,99. Itulah untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi. Selanjutnya, poin C. Kita disuruh hitunglah tingkat skewness kemiringan dan tingkat kurtosis dan keruncingan. Nah, dari tabel sebelumnya kita sudah mencari sampai interval penjualan, masuk frekuensi, nilai tengah, F kali X. Nah, lanjutnya kita mencari X buka kurung XI dikurang X bar pangkat 3. Nah, disclaimer, XI dengan X doang itu sama saja, tidak ada bedanya. Nah, kita cari aja XI dikurang X bar buka tutup kurung pangkat 3. Nah, ini hasil dari XI dikurang X bar tadi. Nah, X bar. Ini kan X bar kita sudah dapat. Kita pangkatkan 3. Misalnya, kelas pertama kan minus 20,96. Kita pangkatkan 3, maka hasilnya minus 9.208,18. Begitu juga dengan kelas kedua. Minus 10,96 pangkat 3 yaitu minus 1.316,53. Begitu juga dengan kelas ketiga hingga kelas terakhir, kita pangkatkan 3. Maka ini hasilnya semua. Bisa teman-teman hitung dari sana. Lanjut, untuk mencari FI. FI buka kurung XI
kurang X bar pangkat 3. Nah, ini pangkat yang udah kita pangkatkan, tinggal kita kalikan dengan frekuensi, yaitu ini. Nah, setiap kelas. Kita kalikan dengan frekuensi. 3 dikali minus 9.208,16, maka hasilnya minus 27.624,54. Begitu juga selanjutnya dan seterusnya. Kita pangkatkan, kita kalikan. Hasil pangkat ini kita kalikan dengan frekuensi. Nah, ini hasilnya. Dan kita jumlahkan semua hasil dari setiap kelas, kita jumlahkan, maka dapatnya 39.488,44. Nah, lanjut mencari XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, sama halnya dengan mencari pangkat 3, cuman kita hanya membedakan pangkatnya. Berarti kalau minus 20,96 pangkat 4, maka hasilnya 193.346. Itulah hasilnya untuk kelas pertama. Kelas kedua minus 10,96 pangkat 4, yaitu 14.429,19. Begitu dengan kelas ketiga hingga kelas terakhir. Itulah hasil setiap kelas. Inilah hasil dari setiap kelas dari pangkat 4. Lanjut, kita kalikan dengan frekuensi. Hasil dari ini semua kita kalikan dengan frekuensi setiap kelas. Maka ini hasilnya. Dan kita jumlahkan hasil setiap kelas semua, kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 2.704.770,49. Nah, sekarang kita masuk ke Squiness, rumus Squiness. Di mana rumus Squiness atau kemiringan yaitu SK sama dengan alfa 3 sama dengan sigma FI dikali buka kurung XI dikurang X bar pangkat 3. Nah, dibagi N dikali S pangkat 3. Nah, kita tadi sudah mencari sigma FI dikali XI kurang X bar pangkat 3. Ini hasilnya tadi, hasil dari semua kelas. Kita masukkan ke dalam rumus, 39.488,44 dibagi N, yaitu 31, S pangkat 3, yaitu hasil dari ini tadi, S yaitu varians, simpangan baku tadi. Tadi kita masukkan 13,99 bagi 3. Maka 39.488,44 31 dikali ini 13,99 pangkat 3 yaitu 2.738,12. Maka 39.488,44 dibagi 84.881,72, maka hasilnya 0,4. Itulah untuk mencari squiness dan kemiringan. Lanjut keruncingan, mencari keruncingan atau kurtosis. Di mana rumus keruncingan yaitu H sama dengan alfa 3, H sama dengan alfa 3, sama dengan sigma FI buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4. Nah, ini tadi hasil dari semua kelas kita jumlahkan, masukkan dalam rumus 2.704.770,49 dibagi 31 dikali 13,99 pangkat 4. Nah, 2.704.770,49 dibagi 31. Nah, 13,99 pangkat 4 itu yaitu hasilnya 38.306,35. Maka 2.704.770,49 dibagi 1.187.496,85, maka hasilnya 2,27. Itulah untuk mencari keruncingan kurtosis. Nah, dari hasil squiness dan keruncingan kurtosis, kita dapat interpretasikan. Nah, ini untuk gambar dari ini squiness dan ini untuk gambar dari kurtosis. Nah,
di mana skewness 0,4 atau positif, nilai skewness positif menunjukkan bahwa kurva distribusi menceng ke kanan atau ekor memanjang ke kanan. Ini berarti bahwa sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai yang lebih rendah dan terdapat beberapa data outlier dengan nilai yang sangat tinggi. Kurtosis atau keruncingan, nilai kurtosis 2,27 lebih kecil dari 3, maka nilai kurtosis distribusi normal. Ini menunjukkan distribusi data memiliki keruncingan atau puncak yang lebih rendah atau lebih rata dibandingkan distribusi normal. Distribusi dengan kurtosis lebih kecil dari 3 disebut distribusi Platy-Kurtic atau Platy-Kurtic distribution. Jadi berdasarkan hasil hitungan skewness 0,46 dan kurtosis 2,27, distribusi data tersebut dapat disebut sebagai distribusi condong kanan Platy-Kurtic artinya distribusi data ini merupakan kemiringan ke arah kanan nilai-nilai positif dan keruncingan yang lebih rendah atau lebih rata serta ekor yang lebih tipis dibandingkan distribusi normal. Data cenderung menyebar di sekitar nilai tengah dengan sedikit nilai ekstrim di ekor distribusi. Distribusi ini sering dijumpai dalam data-data tertentu seperti data ekonomi, data keuangan, atau data lainnya yang memiliki sebaran asimetris dan sedikit lebih menyebar dibandingkan distribusi normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal 2, di mana histogram mengenai hasil ujian tengah semester statistik, ekonomi, dan bisnis dari 80 mahasiswa. Nah, di sini ada nilai UTS statistik 80 mahasiswa. Kita masukkan ke dalam tabel. Kelas pertama, kita buat kelas, interval kelas, frekuensi. Nah, di sini kita masukkan, kita sesuaikan aja dengan ini. 30 hingga 39, 2, ya, frekuensinya 2, 6, 40 hingga 49 frekuensinya 6, dan selanjutnya kita sesuaikan sesuai dengan data statistik yang sudah diberikan. Nah, maka hasil dari frekuensi harus sama 80 dengan yang soal ini. Nah, selanjutnya kita mencari nilai tengah. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana cara mencari nilai tengah, yaitu 30 nilai tengah setiap kelas, yaitu 30 ditambah 39 dibagi 2. Nah, begitu juga seterusnya kita tambahkan angka tersebut dan kita bagi 2. Maka ini hasil nilai tengah dari setiap kelas. Lanjut, frekuensinya dikali nilai tengah atau nilai tengah setiap kelas. Maka misalnya 2 dikali 34,5, maka hasilnya 69. Begitu juga dengan kelas selanjutnya. Dan kita jumlahkan setiap kelas, maka hasilnya 6.356. Lanjut, mencari frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana kita untuk mencari frekuensi kumulatif ini? Nah, itu mencari frekuensi kumulatif dari frekuensi tersebut. Ini, misalnya 2, ya kita buat 2. Nah, selanjutnya di bawahnya kan 8. Nah, kenapa 8? 2 ditambah 6, ini ditambah 6. 2 ditambah 6, yaitu 8. Nah, lanjut 8 ditambah 10, ini kan. Nah, kelas ketiga, 8 ditambah 10, 16. Begitu juga seterusnya. 8 ditambah 10 tadi, 18. Nah, 18 ditambah 18, nah 32. 32 ditambah 24, 60. 60 ditambah 12, 12. 72. 72 ditambah 8, yaitu 80. Itulah untuk mencari frekuensi kumulatif. Nah, dari data histogram tersebut, kita diminta untuk menganalisis apakah kurva simetris atau tidak. Jika tidak, menceng kanan atau menceng kiri. Jelaskan analisis yang menggunakan histori statistika. Untuk menganalisis apakah kurva histogram tersebut simetris atau tidak, kita dapat menghitung nilai rata-rata, min, median, dan modus dari data tersebut. Nah, ini kita pertama mencari min, nilai rata-rata.
Di mana rumus dari min yaitu X bar sama dengan sigma FI dikurang XI bagi sigma FI. Nah, ini sigma FI dikali XI. Nah, jumlah dari ini semua setiap kelas 6.000 kita masukkan ke rumus 6.356 dibagi 80. Ini 80, maka hasilnya 79,45. Berdasarkan data tersebut, maka nilai minnya adalah 79,45. Nah, sekarang kita mencari nilai median. Letak median. Sebelumnya kita mencari letak median di mana dulu? Dengan letak mediannya itu sama dengan 1,2 kali N. 1,2 kali N. Sama dengan setengah. Berarti N-nya tadi banyaknya data, yaitu 80. 1,2 kali 80 yaitu sama dengan 40. Nah, sekarang kita masuk ke rumus umum, di mana rumus umum median sama dengan LO ditambah CI dikali 1 bagi 2 kali N dikurang frekuensi kumulatif bagi frekuensi. Nah, bagi FE. Nah, LO, di mana LO itu yaitu batas bawah kelas yang mengandung median. Nah, mediannya tadi 40, batas bawahnya, berarti batas ini. Kita mencari mediannya dulu 40, tadi 40 ada, nih dari frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini 30 kan 40 ini harus mendekati di atas 40 lah. Nih, 60, 60. Maka LO-nya dari 80. Oke, ini. Nah, 60. 40. Letak median itu 40. Nah, ini 40. Di sini kan tidak ada angka 40. Maka kita ambil di atas 40, yaitu 60. 60. Nah, kan dibilang LO yaitu batas bawah kelas yang mengandung median. Batas bawah kelas yang mengandung median. Nah, batas bawah yang kelas yang mengandung median itu ini 60. Batas bawahnya kelas yaitu ini 70 paling bawah. Ini kelas. Kelas 70 berarti ini bawahnya kan, atasnya ya 79. Maka batas bawahnya 70. Ditambah CI. CI itu yaitu interval kelas. Interval kelas CI-nya tadi 10. Nah, bisa kita lihat ini 10. Interval kelas. 10 tadi banyaknya kelas. 10 inilah setiap interval kelas ini kan ada 10. Nah, itulah banyaknya. Ditambah 10 dikali 40. Tadi 1/2 N itu 40 dikurang 36. Di mana 36 frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif di bawah kelas yang mengandung median. Nah, frekuensi kumulatif di bawah kelas yang mengandung median. Nah, mediannya tadi ada 40, di bawahnya kan 60. Maka di bawahnya 36. Maka 40 dikurang 36 dibagi FE. FE tadi frekuensi dari kelas yang mengandung median. Frekuensi dari kelas yang mengandung median. Misalnya 24. Frekuensi yang dari kelas yang frekuensinya ini kan, mediannya ini. Berarti 24. Mediannya tadi 40, kita kita buat di 60 tadi, berarti ini 24 frekuensinya. Nah, maka 70 tambah 10 itu 80. Ini 4 dikali 40 dikurang 36 bagi 24, maka hasilnya 0,16. 80 dikali 0,16 maka hasilnya 12,8. Berdasarkan data yang tersebut, maka nilai mediannya adalah 12,8. Lanjut kita mencari nilai modus. Sebelumnya kita mencari letak modus pada frekuensi 24 dengan rentang nilai 70 hingga 79. Inilah untuk letak modus pada frekuensi 24 dengan rentang 70 hingga 79. Nah, rumus umum modus yaitu mod MOD sama dengan LMO ditambah
buka kurung D1 bagi D1 tambah D2 kali CI. Nah, LMO yaitu 70, LMO yaitu 70 batas bawah kelas yang mengandung modus. Nah, ini modusnya tadi kan di frekuensi 24. Nah, nilai nentangnya 70, 79. Nah, di angka 70 ini yang paling bawah. Kan? 70 ditambah D1, D1 yaitu selisih frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya. Nah, selisih frekuensi yang mengandung modus yang dengan sebelumnya. Nah, ini. Nah, 60 6. 6 ditambah masuk ke 6 di 1 6 6 12 ini. Ini ya, ini yang dengan sebelumnya 8. Oh, gitu. Nah, itu 6 bagi D1 D1 6. Selisih frekuensi mengandung modus dengan sebelumnya. Selisih frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya. Nah, modusnya 24. Nah, 24 frekuensi yang sebelumnya yaitu 6. Frekuensi sebelumnya 6. Lanjut ke tambah D2. D2-nya yaitu frekuensi yang di bawahnya mengandung dengan selisih frekuensi yang mengandung modus dengan setelahnya. Setelahnya yaitu 12. 24 berarti 12 setelahnya. Itu dikali CI-nya frekuensi dari interval kelas yang mengandung modus. Nah, frekuensi interval yang mengandung modus. Nah, ini intervalnya. Interval 10 kan ada 10. Lanjut 70 ditambah. Nah, hasil dari 6 bagi 18 dikali 10 yaitu 3,3. Maka 70 tambah 3,33 sama dengan 73,33. Berdasarkan data tersebut, maka nilai mediannya adalah nilai modusnya, sorry ini salah, kita salah. Nilai modusnya adalah 73,33. Itulah untuk mencari min, median, dan nilai modus. Nah, kita sekarang menganalisis dari hasil perhitungan di atas, kita dapat melihat bahwa rata-rata min sama dengan 79,45, median sama dengan 12,8, dan modus sama dengan 73,33. Karena nilai rata-rata lebih besar dari median dan modus, maka kurva histogram tersebut tidak simetris dan menceng ke kanan positif scale. Ketika nilai rata-rata lebih besar dari nilai median dan modus, ini menunjukkan bahwa data memiliki ekor yang lebih panjang ke arah yang nilai yang lebih tinggi kanan atau kanan. Dengan kata lain, terdapat beberapa nilai yang besar atau outlier yang menarik nilai rata-rata ke arah yang lebih tinggi. Sementara sebagian besar dan terkontrasi ini nilai yang lebih rendah. Secara visual, kurva histogram yang menceng ke kanan akan memiliki frekuensi yang lebih tinggi pada nilai-nilai yang lebih rendah dan frekuensi yang menurun secara perlahan ke arah nilai yang lebih tinggi dengan ekor yang memanjang ke arah kanan. Jadi berdasarkan analisis statistika menggunakan rata-rata median dan modus serta mencari secara visual kurva histogram hasil ujian tengah semester statistik ekonomi dan bisnis dari 80 mahasiswa tersebut tidak simetris dan menceng ke kanan atau positif scale. Itulah untuk hasil dari soal hitungan dari mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis 1. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Jika ada ucapan atau kata yang salah yang saya ucapkan ataupun yang kurang mengerti dan kurang dipahami teman-teman sekalian, saya minta maaf. Terima kasih. Saya ucapkan shalom.